Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalina Megia dan teman saya Denata Aprilia dari kelompok 6 FM 18A ingin mempresentasikan tentang bentonit. Indonesia memiliki sumber daya alam mineral yang terbesar di beberapa provinsi dengan jumlah yang cukup besar. Berdasarkan kandungan mineralnya, tanah dibedakan menjadi montmorillonite, kaolit, haulisit, klorit, dan ilit. Montmorillonite merupakan kelompok-kelompok mineral filosilikat yang memiliki kemampuan untuk mengembang serta kemampuan untuk berinteraksi dengan senyawa organik, membentuk mineral komposit organik dan anorganik. Bentonit adalah sejenis batuan yang di dalamnya banyak mengandung mineral montmorillonite. Sifatnya yang khas yaitu dapat mengembang dalam air, berintegrasi, dan bersifat penukar ion, menjadikan bahan ini menarik digunakan menjadi katalis organonukleik. Bentonit dalam ilmu mineralogi tergolong ke dalam kelompok besar tanah lempung. Nama bentonit pertama kali digunakan pada tahun 1890 untuk mengidentifikasi mineral bersifat plastis yang ditemukan di Amerika Serikat. Bentonit terbentuk dari transformasi hidrotermal abu vulkanik yang mayoritas komponennya tergolong ke dalam kelas mineral smectite. Struktur lembaran yaitu montmorillonite. Mineral lain yang tergolong ke dalam smectite adalah hektorit, saponit, bedelit, dan nontrolit. Bentonit memiliki diameter kurang dari 2 mikrometer yang terdiri dari berbagai macam mineral filosilikat yang mengandung silika, aluminium oksida, dan hidroksida yang dapat mengikat air. Bentonit memiliki struktur 3 lapisan yang terdiri dari 2 lapisan silika tetrahedron dan 1 lapisan sentra oktahedral. Pada montmorillonite, lembaran yang terbentuk tetrahedral merupakan kombinasi dari silika tetrahedron yang terdiri dari atom Si dikelilingi oleh ion oksigen pada keempat ujung-ujungnya. Sedangkan untuk lembaran yang terbentuk oktahedral merupakan kombinasi dari aluminium oktahedron. Alumina oktahedron terdiri dari atom Al yang dikelilingi oleh hidroksi, dapat berupa ion aluminium, magnesium, besi, dan atom lainnya. Lapisan silika tersebut bermuatan sedikit negatif yang dikompensasi dengan keberadaan kation di antara lapisannya yang dapat tertukar. Pada umumnya adalah kalsium, magnesium, dan atau natrium. Inilah karakteristik penting pada bentonit yang mempengaruhi kegunaan dan sifatnya. Selain montmorillonite, komponen yang umumnya ditemukan dalam bentonit adalah kaolin, felspar, kristobalit, ilit, kuarsa, dan kalsit. Bentonit mempunyai bentuk berupa partikel butiran halus berwarna kuning muda, putih, dan abu-abu dengan massa jenis 2,2 sampai 2,7 gram per liter dan massa molekul relatif sebesar 549,07 gram per mol. Salah satu aplikasi bentonit yang saat ini banyak dikaji para peneliti adalah pemanfaatannya sebagai PC atau filler yang berukuran nano yang lebih dikenal dengan nanofiller. Nanofiller dapat diaplikasikan ke dalam material polimer menghasilkan material nanokomposit dengan peningkatan beberapa sifat dasar polimer.
Bentonit mengandung feldspar, kristobalit, dan kristal kuarsa. Sifat khusus dari bentonit adalah kemampuan untuk membentuk thixotropik dengan air. Bentonit terbentuk dari abu vulkanik dengan unsur NaCl, mempunyai struktur berlapis dengan kemampuan mengembang swelling dan memiliki kation-kation yang dapat berpindah. Penyusun terbesar bentonit adalah silika dengan oksida umum SiO2 silika dan Al2O2 aluminium yang terikat pada molekul air. Bentonit memiliki kualitas daya serap yang masih rendah karena masih mengandung mineral pengotor. Kelemahan tersebut dapat diatasi melalui proses aktivasi menggunakan asam sehingga dihasilkan lempung dengan kemampuan adsorpsi yang lebih tinggi. Proses pengolahan bentonit dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses pengolahan asam. Aktivasi asam dilakukan dengan mereaksikan asam dengan bentonit sehingga terjadi pertukaran antara mineral kation aluminium, kalsium, magnesium dengan ion H. Secara bersamaan, asam juga mengekstrak alumina dari struktur bentonit sehingga meningkatkan luas permukaan internal bentonit. Tergantung dari tingkat aktivasinya, luas permukaan dapat meningkat hingga 4-5 kali lipat. Natural bentonit yang terdapat di alam secara umum memiliki luas permukaan berkisar antara 50-70 meter persegi per gram, sedangkan bentonit hasil aktivasi asam dapat memiliki luas permukaan 120-320 meter persegi per gram tergantung dari tingkat aktivasinya. Dengan meningkatnya luas permukaan, maka kapasitas adsorpsi pun bertambah, sehingga bentonit jenis ini dapat digunakan sebagai bahan pengadsorpsi adsorben yang mempunyai daya pemucat. Tanah pemucat digunakan secara luas pada proses pemurnian minyak tumbuhan untuk menyerap pengotor yang terdapat di dalam minyak mentah. Pengotor dapat berupa fosfolipid, pigmen seperti karotena, klorofil, kandungan ion logam, dan senyawa organik teroksidasi. Yang kedua, proses pengolahan basa. Pada proses ini terjadi penggantian ion kalsium dengan ion natrium sehingga menghasilkan bentonit teraktivasi yang memiliki karakteristik seperti natural natrium bentonit, yaitu sifat koloidal di dalam air, kemampuan mengembang, dan sifat pengikat air. Penambahan garam natrium pada proses pengolahannya menyebabkan nilai konduktivitas material meningkat. Natural bentonit memiliki nilai konduktivitas sekitar 50-140 mikron, tetapi setelah proses aktivasi nilai konduktivitasnya meningkat menjadi 300-500 mikron. Pada proses aktivasi basa, luas permukaan bentonit ini tidak bertambah sehingga tidak dapat digunakan sebagai adsorben dan tidak mempunyai daya pemucat. Bentonit jenis ini digunakan secara luas pada industri pengecoran. Asal-usul bentonit. Bentonit dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama, endapan hasil pelapukan. Pembentukan bentonit dari proses pelapukan diakibatkan oleh adanya reaksi antara ion-ion hidrogen yang terdapat dalam air tanah dengan senyawa silikat. Yang kedua, endapan akibat transformasi. Mineral-mineral gelas gunung api secara perlahan akan mengalami denitrifikasi yang selanjutnya akan menghasilkan bentonit.
Yang ketiga, endapan sedimen. Mineral-mineral yang terbentuk secara sedimenter dan tidak berasosiasi dengan tufa, salah satunya adalah bentonit, serta terbentuk dalam cekungan yang bersifat basa. Tipe bentonit dan pemanfaatannya. Secara umum, bentonit dibedakan atas natrium bentonit dan kalsium bentonit. Yang pertama, natrium bentonit fungsinya adalah sebagai pengisi filler, lumpur pemboran, bahan pencampur dalam pembuatan cat, dan bahan baku farmasi. Bentonit dengan kandungan natrium sebagai kation utama yang dapat ditukar mampu mengalami pengembang volume hingga beberapa kali bila kontak dengan air, dikenal dengan istilah swelling. Membentuk koloid, bernilai viskositas tinggi, dan mampu mengikat air. Karakteristik tersebut membuat natrium bentonit dapat diaplikasikan pada bidang konstruksi dan teknik sipil, pengeboran minyak dan gas, serta pengecoran logam. Deposit terbesar dari natural Na bentonit adalah ditemukan di negara bagian Amerika Serikat. Yang kedua, kalsium bentonit. Kalsium bentonit digunakan sebagai bahan pemucat warna pada industri minyak sawit, zat pemisah pada penghilang minyak bumi, dan perusahaan bir. Bentonit dengan kandungan kalsium memiliki kation utamanya yang dapat ditukar, memiliki kemampuan pengembang volume yang rendah di dalam air. Sebagian besar deposit bentonit yang ditemukan merupakan kalsium bentonit dan sebagian lagi adalah campuran antara kalsium bentonit dan Na bentonit. Karakteristik bentonit. Dalam keadaan kering, bentonit memiliki sifat berupa partikel butiran yang halus, terbentuk rekahan-rekahan atau serpihan yang khas seperti tekstur pecah kaca, kilap lilin, lunak, plastis, dan berwarna kuning muda hingga abu-abu. Aktivasi bentonit yang pertama secara pemanasan. Pada proses ini, bentonit dipanaskan pada temperatur 300 sampai 350 derajat Celcius untuk memperluas permukaan butiran bentonit. Yang kedua, secara kontak asam, menukar kation Ca2 yang ada di dalam Ca bentonit menjadi ion H dan melepaskan ion aluminium, besi, magnesium, dan pengotor-pengotor lainnya pada kisi-kisi struktur, sehingga secara fisik bentonit tersebut menjadi aktif. Aplikasi bentonit. Berikut ada beberapa pengaplikasian bentonit. Yang pertama, bentonit sebagai bahan penyerap adsorben. Yang kedua, bentonit sebagai katalis. Yang ketiga, bentonit sebagai bahan penukar ion. Yang keempat, bentonit sebagai lumpur bor. Yang kelima, bentonit untuk pembuatan tambahan makanan ternak. Dan yang keenam, bentonit untuk industri kosmetik. Adapun pengaplikasian yang lain untuk konstruksi dan teknik sipil. Sifat tisotropik lumpur natrium bentonit digunakan untuk menahan dinding diafragma dan lubang fondasi agar tidak runtuh sebelum dimasukkan campuran semen. Selain itu, bentonit digunakan juga pada pengeboran yang arahnya horizontal dan pengeboran minyak bumi sebagai media pembawa tanah hasil pengeboran keluar ke permukaan. Namun bisa juga untuk bahan tambahan dalam deterjen. Sifat bentonit yang membentuk lapisan nano pada kain digunakan industri deterjen untuk memberikan efek lembut pada serat kain. Mungkin cukup sekian dari
kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.